Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Umar Faruk Abdullah dengan NIM 23213131082 dari kelas HPI 3B. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai kufu, walimah, dan hikmah perkawinan. Jadi ada 3 pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari kufu. Kufu atau yang secara bahasa artinya seimbang, yaitu keseimbangan atau kesederajatan antara seorang suami bagi istrinya. Itu pengertian dari kufu. Hal ini mencakup dalam hal sosial, moral, maupun ekonomi. Nah, kufu merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan juga istri, sehingga rumah tangga dari mereka ini menjadi awet dan terhindar dari kegoncangan rumah tangga. Nah, dasar hukum dari kufu sendiri ini ada hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kemudian sifat atau ukuran dari kufu itu yang pertama dilihat dari segi agama atau ketakwaan. Nah, agama atau ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan ketulusan terhadap hukum-hukum agama dan juga istiqomah dalam mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Oke, yang kedua yaitu segi kemerdekaan. Nah, jadi seorang yang dalam kondisi di bawah kepemilikan orang lain atau budak itu tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan yang merdeka. Kemudian yang ketiga, segi nasab. Nah, ini ada hubungannya dengan masa jahiliyah. Orang-orang pada masa jahiliyah ini sangat membangga-banggakan nasabnya. Nah, maka kemudian seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah itu akan dianggap sebagai suatu aib gitu. Dan yang keempat, segi kekayaan. Nah, kekayaan yang dimaksud adalah kemampuan seorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah istrinya. Kemudian yang kelima, segi pekerjaan atau profesi. Nah, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan ketika sudah berumah tangga. Profesi atau pekerjaan seseorang ada kalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dia tidak dianggap tidak sekufu dengan orang yang lebih rendah atau pasangan yang lebih rendah penghasilannya. Kemudian yang keenam, segi bebas dari cacat. Nah, orang yang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah cacat fisik. Nah, tidak hanya itu, ada cacat psikis, gila, dan lain-lain gitu. Itu juga dianggap cacat. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu walimah. Nah, walimah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-walimu yang artinya pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Tadi pengertian dari walimah. Nah, tujuan dari walimah sendiri atau pesta pernikahan ini adalah untuk mengumumkan atau memberitahu ya atas adanya pernikahan yang telah berlangsung, yaitu dengan mengumpulkan kerabat serta teman-teman. Tuh. Ya, intinya tujuannya untuk memberi suatu pengumuman. Nah, dasar hukum dari walimah sendiri itu terdapat sebuah hadis yang artinya ini hadis dari Buraidah yang berkata yang artinya ketika Ali melamar Fatimah,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya. Nah, berdasarkan hadis atas walimah tersebut, maka hukum melaksanakan walimah yaitu adalah sunnah muakkadah bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Tuh, di hukum dari walimah sendiri yaitu sunnah muakkadah. Nah, hikmah menggelar walimah yang pertama merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sebagai tanda resmi akad nikah. Kemudian yang keempat, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami dan juga istri. Kemudian yang kelima, sebagai realisasi anti sosiologi dari akad pernikahan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hikmah perkawinan, yaitu ada 6. Yang pertama, untuk memuaskan hasrat seksual. Nah, supaya tidak melampiaskan hasrat seksual dengan cara-cara yang tidak halal, maka lebih baik dianjurkan untuk menikah ketika dirasa sudah mampu untuk menikah. Dan yang kedua, untuk menjaga keturunan serta memelihara nasab. Yang ketiga, akan muncul naluri kebapaan dan juga keibuan ketika sudah mempunyai anak sehingga akan tumbuh rasa kasih sayang di antara mereka. Dan yang keempat, akan menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh bagi seorang suami karena ia harus bertanggung jawab kepada istri dan juga bertanggung jawab terhadap anak. Dan yang kelima, pembagian tugas antara seorang suami dengan istri dalam mengurus rumah tangga dan bekerja. Dan yang keenam, dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta terhadap kekeluargaan, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kurangnya itu dari saya dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.